Salam semangat rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Dianovita Anggraini, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai filosofi pendidikan Indonesia pada topik kelima, aksi nyata tentang proyek perubahan, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dalam aksi nyata ini, mahasiswa diminta membuat sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case base atau project base. Sekolah mitra saya adalah SMP Negeri 2 Salatiga. Saat pertama kali datang ke sekolah, saya melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik di kelas 7F. Dalam asesmen diagnostik tersebut dapat diketahui informasi mengenai gaya belajar, mata pelajaran kesukaan, dan minat belajar peserta didik. Saya menggunakan angket biodata peserta didik yang saya bagikan melalui Google Form. Dari hasil asesmen diagnostis tersebut, yang diperoleh saya berfokus hanya pada gaya belajar peserta didik yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni kinestetik, auditori, dan visual. Hal inilah yang menjadi dasar saya dalam membuat proyek ini untuk membebaskan peserta didik dalam membuat tugas akhir yang berisi materi bersama linear satu variabel, dapat berupa infografis, mind mapping, video TikTok, atau video YouTube, dan sebagainya. Berikutnya untuk strategi penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, terdapat 3 topik yang saya bahas di sini. Yang pertama topiknya adalah pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik keduanya adalah langkah penerapan proyek pembelajaran dengan dibebaskannya peserta didik membuat tugas akhir sesuai gaya belajarnya. Dan topik yang ketiga adalah tercapainya tujuan penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di sini saya berfokus ke gaya belajar peserta didik. Mengapa? Karena menggali gaya belajar dari setiap peserta didik akan memudahkan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena memberi keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengalaman belajarnya sesuai dengan karakter mereka. Berikutnya untuk yang topik pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam kegiatan mendidik dan mengajar, setiap guru harus dapat memerdekakan peserta didik sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Peserta didik harus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Dan pada zaman sekarang ini, teknologi dalam perkembangan yang sangat pesat. Maka peserta didik harus dapat dibekali penggunaan teknologi untuk masa depan mereka. Topik yang kedua adalah tentang langkah penerapan proyek. Dalam penerapan proyek ini, saya yang pertama adalah mengkondisikan peserta didik untuk dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, agar dapat membuat tugas akhir dengan efektif. Saya memberikan penjelasan secara runtut, pengerjaan LKPD juga pada saat di kelas, sehingga peserta didik itu sudah memperoleh ilmu atau pengalaman tentang materi persamaan linear satu variabel ini. Sehingga nantinya diharapkan saat membuat tugas akhir, dia bisa lebih, kompleks lagi, lebih lengkap lagi dalam pembuatannya. Yang kedua, memberi arahan kepada peserta didik untuk dapat membuat suatu karya projek sebagai tugas akhir, dan tugas akhir ini dapat disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Untuk yang ketiga adalah menyeleksi tugas akhir yang dikirimkan kepada guru terlebih dahulu sebelum tugas tersebut diunggah ke sosial media oleh masing-masing peserta didik. Saya akan menyeleksi terlebih dahulu tugas-tugas yang mereka buat sebelum mereka unggah ke media sosial yang mereka miliki. Kenapa? Agar saya mengetahui terlebih dahulu apakah ada sesuatu yang perlu dibetulkan atau memang sudah betul atau perlu ditambahi atau tidak, seperti itu. Jadi untuk penyeleksian tugas akhir ini juga sebagai poin penting agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan teknologi.
Berikutnya adalah pembelajaran yang berbasis teknologi. Mengapa? Karena proses pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran diterapkan agar peserta didik dapat menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Dengan penggunaan teknologi juga diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka dalam menciptakan suatu karya. Mereka akan merasa lebih terdorong untuk bebas berekspresi. Topik yang ketiga, yakni pemanfaatan teknologi di abad ke-21 sebagai kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada abad ke-21 ini, setiap peserta didik dituntut untuk dapat menggunakan teknologi sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Pada era serba digital, mereka dapat memperoleh dan mengembangkan pembelajaran melalui teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi di abad ke-21 ini, tetap diperlukan arahan dari guru dalam penggunaan teknologi agar tidak terjadi penyimpangan. Maka, untuk tugas akhir yang diberikan, tetap perlu dilakukan pengecekan oleh guru sebelum diunggah oleh peserta didik dalam sosial media mereka. Karena semua hal yang diunggah ke sosial media memiliki dampak yang cukup besar untuk semua kalangan yang dapat melihat hasil unggahan peserta didik. Dengan pembebasan pembuatan tugas akhir pada peserta didik, hal ini bertujuan agar peserta didik merasa merdeka dalam memilih apa yang mereka sukai, sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam mengembangkan kemampuan mereka atas apa yang sudah disukai terlebih dahulu. Berikut ini adalah dokumentasi saat saya melakukan penerapan proyek untuk memerdekakan peserta didik pada abad kedua teknologi ke-21 ini. Yang pertama, gambar yang pertama itu adalah penjelasan materi yang saya lakukan di kelas agar peserta didik memiliki cukup pengetahuannya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir. Gambar yang kedua juga merupakan penjelasan materi kepada peserta didik. Untuk gambar yang ketiga, penjelasan ide dari peserta didik rencana pembuatan tugas akhir. Jadi mereka menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan mereka buat dalam pembuatan tugas akhir. Dan yang terakhir adalah pemantauan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi di kelas tersebut mereka memiliki desain-desain atau apa yang akan dibuat sebagai tugas akhir mereka. Sekian, terima kasih, tetap semangat untuk rekan-rekan semuanya.